Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darna dengan NIM S1F121005 dari Program Studi Teknik Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Pada video ini saya akan memaparkan topik terkait manajemen infrastruktur. Yang langsung saja kepada topik. Manajemen infrastruktur itu merupakan proses pengelolaan dan pemeliharaan sistem serta jaringan fisik yang mendukung operasi dan kinerja suatu sistem. Manajemen infrastruktur ini juga meliputi pengembangan dan implementasi strategi untuk mengelola infrastruktur secara efisien dan efektif, serta pengembangan dan pengelolaan proses untuk memperbaiki dan mengganti peralatan jika diperlukan. Sedangkan infrastruktur itu sendiri merupakan sarana dan prasarana seperti sistem penyediaan air bersih, tenaga listrik, jalan, jembatan, pelabuhan, airport, dan terminal atau stasiun kereta api yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik. Di dalam pembangunan suatu wilayah, infrastruktur ini memiliki peran sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial di dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam. Dengan kata lain, infrastruktur ini merupakan suatu aset fisik yang sangat penting sebagai suatu strategi dalam penyediaan sarana dan prasarana guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peran infrastruktur ini tidak hanya berpengaruh pada pengembangan wilayah, tetapi juga pada bidang kepariwisataan. Sebagai contohnya, seperti jalan, pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan tempat penginapan dapat melancarkan akses untuk masuk wisatawan ke tempat wisata, dan juga sebagai mediator untuk ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar wisata tersebut. Infrastruktur ini sangat berperan penting dalam mendorong kualitas wisatawan itu sendiri serta pada lingkungan sekitarnya. Dalam pembangunan infrastruktur yang mampu mendorong kemajuan suatu daerah ke arah yang lebih baik, bahkan pembangunan infrastruktur ini menjadi prioritas bagi sebuah negara. Sebab dengan adanya pembangunan infrastruktur yang baik mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu negara. Infrastruktur yang baik mampu melancarkan distribusi dan mobilitas barang, baik itu operasi saat pengangkutan bahan mentah maupun bahan akhir. Waktu yang lebih singkat dan efisien mampu membuat harga produk menjadi kompetitif, tidak terlalu mahal. Bisa dibayangkan, jika infrastruktur buruk, tentu akan membuat operasional itu tidak lancar. Hal tersebut membuat harga produk menjadi mahal dan tidak kompetitif. Misalkan seperti meningkatnya transportasi di suatu wilayah. Hal ini dapat meningkatkan sarana dan prasarana menjadi lebih merata. Saat pemerataan berjalan dengan baik, tidak ada lagi yang namanya wilayah tertinggal, kemiskinan di suatu wilayah menjadi lebih teratasi. Melangkah pada jenis-jenis infrastruktur. Jenis-jenis infrastruktur ini bisa meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, infrastruktur keras. Infrastruktur keras ini merupakan infrastruktur yang bisa kita lihat dari segi fisiknya yang berupa bentuk secara nyata. Biasanya jenis infrastruktur ini mencakup jalan raya, pelabuhan bandara, saluran irigasi, dan jenis fasilitas umum lainnya. Kemudian yang kedua, ada infrastruktur keras non-fisik. Infrastruktur keras non-fisik mencakup berbagai upaya yang dilakukan untuk mendukung sarana dan prasarana secara umum yang berguna untuk mendukung berbagai kegiatan sosial serta ekonomi masyarakat umum. Misalnya saja terkait pengadaan air bersih, jaringan telekomunikasi, dan penyediaan pasokan listrik, serta upaya yang berhubungan dengan pengadaan sumber pasokan energi. Kemudian yang ketiga, infrastruktur lunak.
Jenis infrastruktur lunak ini merupakan semua hal yang berperan sebagai penunjang kelancaran berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat luas, di mana hal itu tidak terlihat bentuk fisik dan wujudnya secara kasat mata. Umumnya hal tersebut bergerak dalam suatu aturan, sistem, dan juga norma yang disediakan oleh pihak pemerintah. Contohnya seperti penerapan etika kerja yang baik dan benar, layanan publik, peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mencakup undang-undang yang berisi mengenai aturan hukum pengadaan dan lainnya. Nah, kemudian komponen infrastruktur ini terdiri dari beberapa hal, yaitu jika ditinjau dari peraturan kebijakan, komponen infrastruktur ini dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, komponen infrastruktur yang mempunyai input. Karakteristik dari komponen jenis ini berfokus pada jenis infrastruktur yang bisa memberikan hasil atau masukan untuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Misalnya pasokan sumber air bersih dan sumber listrik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat secara umum. Kemudian yang kedua itu komponen karakteristik infrastruktur yang mengambil output. Nah, karakteristik dari komponen jenis ini berfokus pada pengambilan output yang diperoleh dari kegiatan masyarakat umum. Misalkan seperti sistem pembuangan sampah dan limbah, sistem pendukung drainase atau saluran air, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada komponen infrastruktur gabungan dari keduanya. Maksudnya gabungan dari komponen infrastruktur yang mempunyai input dan komponen karakteristik infrastruktur yang mengambil output. Nah, komponen yang ketiga ini, karakteristik dari komponen ini biasanya berfokus pada gabungan dari dua komponen yang telah saya sebutkan tadi, di mana komponen yang satu ini berfokus pada proses pemberian dan juga pengambilan suatu hal dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Misalnya saja penggunaan jaringan telekomunikasi dan lainnya. Nah, di sini masyarakat akan memberikan sebuah input untuk bisa mengakses komponen infrastruktur yang menjadi penopang kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Misalnya saja kegiatan masyarakat dalam membayar sebuah tagihan telepon. Dengan begitu, masyarakat akan memperoleh output berupa akses jaringan telekomunikasi sebagai penunjang kegiatan sosial dan juga ekonomi mereka. Nah, kemudian melangkah pada manfaat dari infrastruktur itu sendiri. Nah, infrastruktur itu sendiri sudah pasti memiliki banyak manfaat untuk kita. Tidak bisa dipungkiri sebab infrastruktur ini menjadi hal yang bisa memberikan kecukupan atau bisa melengkapi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, manfaat infrastruktur itu sendiri meliputi diantaranya yaitu untuk manfaat di bidang ekonomi. Manfaat infrastruktur itu sendiri terbagi menjadi 3 di sini, yaitu yang pertama manfaat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, untuk manfaat di bidang sosial, infrastruktur berperan sebagai sarana komunikasi. Apabila tidak ada infrastruktur, maka sebuah daerah akan terisolasi dan tidak bisa berkomunikasi atau bersosialisasi dengan daerah lainnya, di mana daerah yang terisolasi jaringannya akan terputus dengan daerah luar, sehingga kehidupan masyarakat di daerah tersebut akan terganggu. Kemudian, manfaat infrastruktur di bidang ekonomi, yaitu sebagai sarana untuk melakukan berbagai transaksi jual beli. Tak hanya itu, infrastruktur juga berfungsi sebagai sarana penghubung dalam melakukan distribusi produksi dan juga jasa. Apabila infrastruktur berjalan dengan lancar,
maka semua kegiatan ekonomi juga akan semakin lancar, sehingga masyarakat bisa hidup dengan sejahtera dan perekonomian masyarakat juga akan semakin meningkat. Nah, selain itu, manfaat infrastruktur di bidang budaya yaitu bermanfaat menjadi salah satu kebudayaan itu sendiri. Misalnya saja seperti rumah-rumah adat. Dalam hal tersebut, infrastruktur yang berupa rumah-rumah adat dibangun sesuai dengan kebudayaan yang ada di tempat tersebut. Nah, dampak dari pembangunan infrastruktur ini bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pada umumnya. Namun juga sebaliknya, pertumbuhan ekonomi juga bisa menjadi salah satu tekanan bagi infrastruktur. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang bersifat positif bisa mendorong peningkatan kebutuhan masyarakat akan berbagai macam infrastruktur. Peran infrastruktur di sini yaitu sebagai penggerak di sektor perekonomian dan bisa menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait multipilar. Pada akhirnya, hal itu akan menciptakan lapangan bisnis yang baru dan memberikan output yang berasal dari hasil produksi sebagai input untuk konsumsi. Nah, dalam sebuah pembangunan ekonomi akan memberikan dampak di dalam pertumbuhan. Dalam sebuah pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak di dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga kualitas hidupnya. Pertumbuhan ekonomi ini akan memberikan pengaruh terhadap investasi, sementara peningkatan kualitas hidup akan memberikan pengaruh kepada kesejahteraan masyarakat secara umum. Sebab, dengan adanya pembangunan infrastruktur bisa mengurangi kemiskinan dan jumlah pembangunan di suatu negara. Sebagai salah satu penunjang kesejahteraan masyarakat secara umum dan investasi pembangunan, tentunya kita memang membutuhkan berbagai macam infrastruktur dan itu tidak bisa dipungkiri. Nah, mulai dari infrastruktur jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, sistem air bersih, dan lainnya. Adanya dorongan peningkatan di subsektor listrik, subsektor transportasi, subsektor jalan, dan subsektor telekomunikasi disebabkan oleh peningkatan peminatan yang berasal dari masing-masing subsektor. Selain itu, peningkatan dari subsektor tersebut diimbangi dengan banyaknya investasi pembangunan infrastruktur yang ada di masing-masing subsektor tersebut. Misalkan contohnya seperti kebutuhan masyarakat akan listrik. Di Indonesia ini mengalami permasalahan dalam hal pasokan listrik, di mana suplai listrik itu tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian hal tersebut mengakibatkan pemadaman di berbagai daerah secara bergantian. Padahal listrik tak hanya dibutuhkan oleh rumah-rumah pribadi saja, tetapi juga sangat diperlukan di sektor industri yang mana akan berdampak pada perekonomian masyarakat itu juga. Oleh karena itu, infrastruktur jaringan listrik adalah salah satu komponen yang cukup penting dalam menunjang kegiatan masyarakat dan sangat berpengaruh pada masalah perekonomian. Begitupun juga pada pembangunan infrastruktur jaringan jalan, di mana pembangunan jalan tidak kalah penting dengan pembangunan infrastruktur lain. Sebab hal tersebut juga diperlukan sebagai alat penghubung suatu tempat dan tempat lainnya. Dengan adanya akses jalan, tentunya masyarakat akan lebih mudah untuk menjangkau apa yang mereka tuju. Hal tersebut akan berpengaruh pada unsur strategi suatu tempat dan kemudahan akses akan mempengaruhi banyak pihak swasta yang ingin berinvestasi. Nah, dengan adanya pihak swasta yang ingin melakukan investasi ini, maka hal tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Tak hanya itu saja, dengan adanya pembangunan infrastruktur seperti jaringan jalan, hal itu akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Sebab
mereka tidak akan terbatas dan akan terbebas dari kesulitan jaringan komunikasi dan mendapatkan berbagai kemudahan akses untuk masyarakat itu sendiri. Nah, selain itu, jaringan telekomunikasi juga ini memberikan pengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu buktinya yaitu dengan adanya berbagai jenis stasiun televisi swasta yang sampai saat ini. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya cukup banyak investasi swasta yang ada di Indonesia, khususnya pada bidang telekomunikasi, terlebih di era globalisasi seperti sekarang ini, di mana telekomunikasi itu sangat dibutuhkan sebagai salah satu alat penunjang keberhasilan sebuah negara. Seperti yang dapat kita lihat bahwa permintaan sarana telekomunikasi itu juga semakin meningkat dan semakin pesat. Nah, tak hanya jaringan jalan telekomunikasi, sarana air bersih juga memiliki peran yang cukup penting dan strategis untuk meningkatkan standar hidup dan juga derajat masyarakat. Selain itu, sarana tersebut juga menjadi sebuah faktor pendorong kesejahteraan masyarakat secara umum. Akan tetapi, dalam penyediaannya, baik dari segi kualitas, kuantitas, dan juga kontinuitas, memang belum berjalan secara berkesinambungan. Di sisi lain, tuntutan terhadap kebutuhan air bersih yang digunakan sebagai standar kesehatan juga terus meningkat tanpa diimbangi dengan upaya perbaikan kualitas layanan. Nah, disinilah pentingnya pembangunan infrastruktur secara merata agar tidak terjadi kesenjangan di antara setiap daerah dan masyarakat itu dapat terpenuhi apa yang mereka butuhkan. Nah, dari apa yang saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa peranan infrastruktur ini sangat penting, yaitu sebagai salah satu roda penggerak untuk pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan. Kehadiran infrastruktur yang memadai memang sangat diperlukan dan pastinya sangat diperlukan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Sarana serta prasarana dalam bentuk fisik atau seringkali disebut dengan infrastruktur ini merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Nah, fasilitas fisik ini adalah hal yang sangat vital untuk mendukung berbagai macam kegiatan perekonomian, pemerintahan, industri, dan juga kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Mulai dari transportasi jalan raya, sistem energi, bangunan sekolah dan perkantoran, sampai jaringan telekomunikasi, jaringan layanan air bersih, rumah ibadah, dan lain sebagainya. Semua itu membutuhkan adanya dukungan infrastruktur yang memadai. Nah, olehnya itu diperlukan manajemen infrastruktur sebagai suatu proses yang sangat penting dalam pengelolaan sebuah infrastruktur, sebab dapat memberikan dampak yang positif, seperti yang pertama, yakni mendorong pembersihan dan pembangunan ekonomi. Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan sarana transportasi lainnya memiliki peran vital dalam mendorong pembersihan dan pengembangan ekonomi di Indonesia. Infrastruktur ini memudahkan perusahaan untuk mengirimkan barang dan melakukan transaksi, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua itu, dengan adanya manajemen infrastruktur ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, infrastruktur seperti sumber daya air, saluran irigasi, serta fasilitas sanitasi dan pemulihan lingkungan memiliki peran vital dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Infrastruktur ini membantu masyarakat untuk memperoleh akses ke pemulihan lingkungan yang baik dan kebutuhan air bersih. Kemudian yang ketiga itu membantu pengembangan daerah, infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara memiliki peran vital dalam membantu pengembangan daerah di Indonesia. Infrastruktur ini membantu daerah untuk mengembangkan ekonomi lokal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Kemudian yang keempat itu membantu peningkatan daya saing. Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara memiliki peran vital dalam membantu peningkatan daya saing Indonesia di tingkat internasional. Infrastruktur ini membantu Indonesia untuk menghadapi konsekuensi dari negara-negara lainnya di bidang perdagangan dan investasi. Kemudian yang kelima itu membantu pembangunan sumber daya manusia. Infrastruktur seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kemahiran memiliki peran vital dalam membantu pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Infrastruktur ini membantu masyarakat untuk mendapatkan akses pembelajaran, maksudnya akses untuk pergi mencari ilmu, pergi ke tempat-tempat untuk pembelajaran, kemudian kesehatan dan kemahiran yang baik. Kemudian yang keenam itu membantu penyelesaian masalah sosial. Infrastruktur seperti fasilitas sosial seperti rumah sakit, polsek, dan sarana transportasi publik memiliki peran vital dalam membantu penyelesaian masalah sosial di Indonesia. Infrastruktur ini membantu masyarakat untuk mendapatkan akses, pelayanan, dan sarana transportasi yang baik. Nah, kemudian yang ketujuh ialah menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia menjadikan manajemen infrastruktur ini sebagai prioritas dalam pengembangan nasional di Indonesia. Pemerintah melakukan investasi besar-besaran untuk mengembangkan infrastruktur di seluruh Indonesia, sehingga dapat menjamin kesejahteraan dan kemajuan ekonomi nasional. Nah, 7 hal tersebut yang menjadi pentingnya melakukan manajemen infrastruktur manajemen infrastruktur. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam manajemen infrastruktur, atau ada beberapa hal yang perlu dilibatkan dalam manajemen infrastruktur ini, yaitu yang pertama manajemen sumber daya manusia, yaitu proses yang dilakukan untuk mengembangkan, mengendalikan, dan menggunakan sumber daya manusia dalam menciptakan suatu infrastruktur. Nah, kemudian pada manajemen infrastruktur ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama perencanaan. Tahap yang pertama itu perencanaan yang terdiri dari beberapa poin. Poin pertama itu ada identifikasi kebutuhan perusahaan atau kebutuhan infrastruktur. Nah, dalam manajemen infrastruktur harus memahami dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan perusahaan atau infrastruktur untuk mendukung operasi dan fungsinya. Kemudian yang kedua itu ada definisi strategi, di mana manajemen infrastruktur ini harus menentukan strategi yang sesuai dengan kebutuhan
perusahaan untuk mengembangkan infrastruktur. Kemudian yang ketiga, penentuan investasi. Nah, manajemen infrastruktur ini harus menentukan investasi yang diperlukan untuk mengembangkan infrastruktur dan menghitung biaya operasi dan pemeliharaan. Kemudian untuk tahapan yang kedua itu ada pengembangan. Nah, pada tahapan pengembangan ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, pemeliharaan fasilitas dan peralatan. Manajemen infrastruktur, dalam manajemen infrastruktur harus melakukan pemeliharaan fasilitas dan peralatan dengan baik, termasuk pemeriksaan kondisi, penyediaan bahan baku, dan maintenance yang khusus. Kemudian poin yang kedua itu ada pengembangan sistem informasi dan komunikasi. Pada manajemen infrastruktur ini harus melakukan pengembangan sistem informasi dan komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, termasuk pengembangan aplikasi, pemeliharaan jaringan, dan pengembangan standar operasi. Kemudian tahapan yang ketiga itu ada pengoperasian. Pada tahapan pengoperasian ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, pengelolaan keluhan dan permasalahan. Untuk melakukan manajemen infrastruktur harus melakukan pengelolaan keluhan dan permasalahan dengan baik, termasuk identifikasi masalah, prioritasi solusi, dan pencatatan hasil solusi. Kemudian poin yang kedua itu pengendalian biaya operasi dan pemeliharaan. Manajemen infrastruktur harus melakukan pengendalian biaya operasi dan pemeliharaan dengan baik, termasuk penentuan biaya operasi dan pemeliharaan, penentuan metode pelaksanaan, dan penilaian efektivitas pelaksanaan. Kemudian tahapan yang keempat, yaitu terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Manajemen infrastruktur harus melakukan pengembangan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, termasuk pengembangan proses kerja, pengembangan teknologi, dan pengembangan kualifikasi karyawan. Kemudian poin yang kedua, mendukung strategi bisnis baru atau menggantikan fasilitas lama. Manajemen infrastruktur harus melakukan penilaian investasi yang diperlukan untuk mendukung strategi bisnis baru atau untuk menggantikan fasilitas yang lama, termasuk penilaian risiko, penilaian efektivitas, dan penilaian biaya operasi dan pemeliharaan. Nah, kemudian untuk manajemen infrastruktur ini terdapat beberapa hal yang dapat menimbulkan berbagai masalah jika manajemen infrastruktur ini tidak dilakukan. Sebab manajemen infrastruktur ini merupakan suatu proses yang sangat penting dalam pengelolaan sebuah perusahaan atau sebuah infrastruktur. Nah, masalahnya itu apa saja yang akan ditimbulkan jika manajemen infrastruktur ini tidak dilakukan, yaitu yang pertama, kesulitan dalam menghasilkan produk dan layanan yang berkualitas. Kemudian yang kedua itu kurangnya peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan. Kemudian yang ketiga, kesulitan dalam menangani krisis dan perubahan dalam lingkungan bisnis. Yang keempat, kesulitan dalam menjaga kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Serta yang kelima itu kesulitan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Ya. Sekian dari apa yang saya paparkan mengenai manajemen infrastruktur dan terkait definisi infrastruktur, jenis-jenis infrastruktur,
manfaat infrastruktur, peran infrastruktur, dan lain sebagainya, serta mengenai pentingnya melakukan manajemen infrastruktur. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.